Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, Bapak Ibu yang kami hormati, saudara sekalian rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap senantiasa diaturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut hatta ila yaumil qiyamah. Ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Abbas. Sebelum kami menyampaikan terkait dengan hadis ini, sebelumnya bisa diketahui bahwa sahabat adalah man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi daripada sahabat yaitu orang yang pernah melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amana bih. Jadi pernah melihat Rasulullah, kemudian dia beriman. Jika dia bertemu dengan Rasulullah, akan tetapi tidak beriman pada Rasulullah, contohnya keluarga Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga para kufar, mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah, maka mereka tidak dikatakan sahabat. Begitu juga sebaliknya, orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia belum bertemu dengan Rasulullah, belum pernah melihat pada Rasulullah, maka dia tidak dikatakan sahabat. Derajat sahabat lebih mulia daripada para wali-walinya Allah. Setinggi apapun derajat wali dibanding dengan sahabat yang walaupun sahabat itu bodoh, tidak mengerti, orang desa, akan tetapi derajat dari para sahabat lebih mulia daripada para wali-walinya Allah. Karena bisa beliaunya, para sahabat, melihat langsung kepada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hal ini kisah Uwais Al-Qarni. Beliau beriman kepada Rasulullah, bahkan termasuk Sultanul Aulia pada zaman itu. Tapi Uwais Al-Qarni tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka beliaunya tidak dikatakan sebagai sahabat. Ibu bapak rahimakumullah, diceritakan dalam satu hadis, diceritakan dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi qabraini yu'adzabani faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah thumma akhadha jaridatan radbatan fasyaqaha binisfain thumma waraza fi kulli qabrin wahidatan faqalu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza, kenapa engkau lakukan hal seperti ini? Faqala la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Bapak Ibu rahimakumullah, diceritakan dalam hadis ini bahwa suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, kemudian bertemu dua makam atau dua kuburan, yang mana dua penduduk kubur itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'adzabani, sedang
disiksa. Bahkan dalam hadis yang lain diterangkan Rasulullah sempat terperanjak, kemudian para sahabat bertanya, ada apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga yang terjadi seperti ini pada dirimu? Kemudian Rasulullah menjawab, andaikan kau mendengar seperti yang aku dengar, maka kau akan merasakan seperti yang aku rasakan. Bapak Ibu rahimakumullah, kelanjutan dari hadis ini, faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ketahuilah wahai sahabat, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini ahli kubur sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan disiksanya bukan sebab dosa yang besar. Dosa yang besar seperti asyirku billah, syirik pada Allah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan menyakiti hati orang tua. Tidak. Kedua makam ini, ahli kubur ini disiksa oleh Allah bukan sebab dosa-dosa itu, akan tetapi dia disiksa dengan sebab dosa yang dia remehkan, yang sebenarnya dia sendiri bisa menjauhinya. Amma haduma fakana la yasiru minal baul. Yang pertama, ahli kubur ini dia disiksa oleh Allah sebab dia tidak berhati-hati saat ia buang air kecil. Saat kencing dia tidak berhati-hati. Bapak Ibu rahimakumullah, baul atau kencing ini kadang kita remehkan. Sementara itu ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah. Kencing yang tidak dihati-hati sebelum selesai, kemudian dia berhenti, akhirnya dia tidak bisa suci, najis ada pada dia. Atau percikan air kencingnya mengenai pakaiannya, mengenai sarungnya, mengenai celananya, sehingga ini menjadikan najis kemudian dipakai untuk sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, dosa kecil yang sering diremehkan oleh kebanyakan orang, kencing sambil berdiri, belum selesai kencingnya, kemudian dia selesaikan bersuci. Ketahuilah itu ada potensi keluar lagi dan menjadikan najis pada pakaiannya, kemudian dipakai sholat. Ibu bapak rahimakumullah, ini harus kita hati-hati. Seringkali kita di dalam melakukan ini, melakukan buang air kecil, akan tetapi kita tidak berhati-hati di dalamnya. Ini yang pertama. Orang yang disiksa oleh Allah sebab dosa, bukan dosa besar, dosa yang diremehkan, yaitu sebab kencing, akan tetapi dia tidak berhati-hati. Wa ammal akhar, yang kedua, fakana yamsi bin namimah. Nah, ini yang kedua. Dosa yang menyebabkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dosa besar, karena dia bisa menghindari dari itu. Fakana yamsi bin namimah. Dia selalu berjalan dengan adu domba. Yamsi bin namimah. Perjalanan hidupnya dihabiskan untuk adu domba. Dan menjadi profesinya. Apa itu namimah? Namimah adalah adu domba yang diawali bisa dari hibah. Apa itu hibah? Yaitu membahas kejelekan orang lain yang seandainya orang yang dibahas itu mendengarnya itu tidak senang. Membahas, menceritakan kejelekan orang lain yang seandainya orang yang dibahas atau orang yang diceritakan itu mendengar, dia tidak menyukainya. Lah, ghibah ada dua, ada benar, ada salah. Jika yang diceritakan itu benar, maka itu adalah ghibah dan tetap berdosa. Akan tetapi jika yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada orang lain atau kepada yang teman-temannya yang lain itu tidak benar, maka itu fitnah. Fitnah lebih tinggi lagi dosanya.
Bapak Ibu rahimakumullah, namimah ini adalah satu kepentingan. Karena satu kepentingan maka dia membuli, merubah satu kejadian, satu perkara dengan harapan mencarut-marutkan satu keadaan. Dengan cara dia melakukan itu kebohongan, jadi menutup kondisi yang sebenarnya, menutup kejadian yang sebenarnya, ia kemas dengan kebohongan-kebohongan sehingga menjadikan permasalahan semakin bertambah rumit. Bapak Ibu yang kami hormati, teringat akan satu kisah. Ada seorang pemuda yang tiap hari selalu menghujat, menghina, dan memprovokasi, memfitnah daripada salah satu ulama. Pada satu ulama, pekerjaannya, kelakuannya tiap hari yang dia lakukan hanya untuk menebar fitnah dan mengadu domba terhadap ulama ini. Bapak Ibu rahimakumullah, satu ketika hidayah datang kepadanya. Satu ketika Allah memberikan hidayah kepadanya dan dia merasa menyesal akan kesalahan dan dosa yang telah dilakukan pada ulama tersebut. Akhirnya dia berencana atau berniat untuk menemui dari ulama yang ia fitnah selama ini. Masuklah dia ke rumahnya, kemudian menyampaikan mohon maaf, beribu maaf kepada kiai tersebut, pada ulama tersebut. Dia menceritakan bahwa saya sudah memfitnah jenengan selama ini, jenengan saya fitnah, jenengan saya bully, jenengan saya adu domba. Oleh karena itu kesalahan saya mohon untuk dimaafkan. Bapak Ibu rahimakumullah, mendengar ucapan dari pemuda tadi, ulama tadi kemudian berkata, wahai pemuda, wahai anakku, ketahuilah aku akan memaafkanmu. Aku akan memaafkan kesalahanmu. Tapi dengan satu syarat, kau besok pagi berangkat ke masjid. Temui saya di salat subuh. Sembari kau berangkat, kau bawa pembersih kaca yang terbuat dari bulu ayam. Lakukan itu dengan sambil berjalan dari rumahmu. Saat kau melangkah demi langkah, ucapkan kata istighfar. Ucapkan istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang kau lakukan, setiap langkah yang kau lakukan, kau cabut bulu ayam, kau buang satu persatu sambil berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu bapak rahimakumullah, ringkas cerita, pemuda yang memfitnah tadi akhirnya melakukan saran atau perintah dari ulama yang difitnah tadi. Kemudian dia lakukan itu. Setelah azan subuh, dia berangkat mengambil dan menyiapkan pembersih kaca yang terbuat dari bulu ayam. Sambil melangkah dia mengucapkan istighfar, istighfar, dicabut satu persatu, dicabut satu persatu. Tidak lama kemudian habislah dan sampailah di masjid. Ibu bapak rahimakumullah, setelah selesai, setelah jamaah sholat subuh, pemuda tadi berkata kepada ulama yang difitnah, wahai syekh, wahai pak yai, ketahuilah apa yang jenengan sarankan saat ini sudah saya lakukan. Oleh karena itu, sudah bisakah jenengan memaafkan kepada saya? Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kiai tersebut kemudian berkata, ulama tadi kemudian menjawab, wahai anakku, kau sudah lakukan itu. Oleh karena itu sekarang bulu ayam yang kau buang, bulu ayam yang kau buang di jalan, sekarang ambillah. Dan besok pagi temui saya di rumahku. Besok pagi temuilah saya di rumahku. Mendengar ucapan seperti itu, pemuda tadi karena harapan ingin dimaafkan, dilakukan. Satu persatu diambil bulu ayam yang dibuangnya tadi dari awal rumahnya. Kemudian esok harinya dia menemui kiai tadi dan berkata, wahai Pak Kiai,
wahai Syekh, ketahuilah bahwa saya sudah melakukan yang antum perintah, saya sudah lakukan yang jenengan perintahkan kepada saya. Ternyata saya tidak bisa menemukan bulu ayam yang aku buang. Hanya 2 helai yang aku bisa temukan. Hanya 2 helai yang bisa aku temukan. Bapak Ibu rahimakumullah, ulama tadi ketika mendengar jawaban dari anak pemuda tadi kemudian menjawab, itulah yang kau lakukan. Itulah yang kau lakukan selama ini. Fitnah yang kau lepas kepada orang lain, adu domba yang kau lakukan kepada orang lain, saat ini sudah bertebaran dan kamu tidak bisa menghapusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, mendengar kisah ini, mari kita ambil pelajaran. Perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih, perkembangan ilmu teknologi yang semakin hari semakin meningkat. Apapun yang kita lakukan terekam di jejak digital. Fitnah yang kita lakukan, provokasi yang kita lakukan, semua adu domba yang kita lakukan terekam dan dengan cepatnya menyebar di seantero dunia. Oleh karena itu, pesan saya, sekali-kali kita berhati-hati. Jangan sampai kau ucapkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Walaupun itu jelas kebenarannya, dari sisi manfaat apa sesuatu itu kita keluarkan. Sesuatu manfaat apa yang kita dapatkan dari itu? Bukankah sudah banyak cerita kisah Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di sana beliau menceritakan ada sapi yang keluar dari lubang yang sangat kecil. Saat sapi itu keluar kemudian mau masuk lagi, tidak bisa. Itulah ibarat kata Jibril mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perkataan seseorang yang sudah keluar ini tidak akan bisa kembali lagi. Sekali lagi, mari kita berhati-hati, jauhi adu domba. Kepentingan dalam Islam boleh, kita boleh berkepentingan apapun, akan tetapi jangan sampai meninggalkan syariat. Yang ketiga dalam hadis ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam summa khada jaridatan radbatan fasakkoha binisfain summa gharaza fi kulli qabrin wahidatan. Dalam hadis ini kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, kemudian diambilnya dan dibelah menjadi 2. Summa gharaza, kemudian Rasulullah meletakkan di masing-masing makam atau masing-masing kuburan tadi. Mendengar melihat itu, para sahabat bertanya, lima sona'ta hadza ya Rasulullah? Apa yang kau lakukan ini? Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Kok engkau meletakkan pelepah kurma yang ada di atas 2 makam ini? Kemudian Rasulullah menjawab, la'allahu ayyukhaffafa anhu ma lam yaibasa. Harapannya, mudah-mudahan dengan saya meletakkan 2 pelepah kurma ini bisa meringankan azab dari 2 ahli kubur ini. Malam yaibasa, selama 2 pelepah kurma ini masih segar. Oleh karena itu saat ini dianjurkan oleh para ulama saat kita berziarah kubur disuruh membawa bunga. Kalau tidak bisa membawa bunga, ambil dedaunan yang ada di sana. Rumput kita potong, kita ambil, kemudian kita letakkan di atas makam dengan harapan mudah-mudahan saat ini masih segar, saat bunga yang ada kita taruh di atas makam ini masih harum, ini bisa memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi dari hadis ini mari kita ambil kesimpulan,
Mari kita berhati-hati ketika buang air kecil, jangan sampai ini menjadikan nanti azab kita di alam kubur. Yang kedua, jauhi namimah, jauhi adu domba, jauhi provokasi, jauhi fitnah, jauhi hibah. Sekali lagi, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan tidak akan bisa terhapus. Yang terakhir, perbanyaklah ziarah kubur. Perbanyaklah kita mendoakan ahli kubur. Karena itu di samping kita mendoakan kepada ahli kubur, yang kedua itu bisa menjadikan tadzkiratul maut, bisa menjadikan pengingat kita akan kematian.